Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Shalom teman-teman muda, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu baik-baik saja ya. Bersyukur jika sampai hari ini kita masih diberi nafas kehidupan dan teman-teman yang masih menyayangi kita. Sebagai anak muda, kita harus mempunyai semangat yang tinggi dan juga fokus yang tinggi dalam menghadapi semua masalah. Seperti tema kita pada hari ini, jangan cuma menilai, tapi pahamilah. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, kita siapkan hati kita di dalam saat teduh sejenak. Saya persilakan teman-teman saat teduh. Di dalam Tuhan kita akan terus menjadi pemenang dalam segala perkara. Karena kita tahu Tuhan yang selalu berjalan di depan kita dan pegang tangan kita. Kita mau bersorak dan bersyukur kepada Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ini selalu Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat Bapa pada hari ini. Kami dapat dikumpulkan kembali Bapa untuk melaksanakan ibadah-Mu secara online Bapa. Kiranya Bapa berkat yang telah Kau berikan pada hari ini untuk dapat mengakses ibadah-Mu secara online Bapa dapat kita maksimalkan Bapa. Dan Bapa berkatilah juga Bapa teman-teman kami yang mungkin tidak dapat mengikuti ibadah kami. Kiranya kesehatan dan rezekinya selalu dilancarkan Bapa. Bapa, kiranya Bapa mengurapi perjalanan dari acara ini dari awal hingga ke akhir Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kita ingin selalu diberkati oleh Tuhan. Selalu belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan menjadikan Tuhan sebagai doa dan pemimpin untuk menjalani aktivitas atau kegiatan kita, dan membiarkan Tuhan untuk melukiskan alur perjalanan hidup kita.
suatu saat nanti kami bisa menjadi pribadi yang konsisten, pribadi yang mau bertobat dan tidak ingin mengulangi kesalahan. Begitu banyak kesalahan kami ya Tuhan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja Tuhan. Kesalahan kami menyakiti hati teman-teman kami maupun orang tua kami ya Tuhan.
Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, karena di saat ini Engkau boleh mengumpulkan kami lagi, anak-anak muda GKO Bekasi 1. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Bapa, supaya firman Tuhan yang kami dengar boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan itu sebagai anak-anak muda dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berkati juga hamba-Mu Tuhan di dalam memberitakan firman Tuhan ini. Kiranya semua itu Bapa boleh berkenan di hadapan Tuhan Yesus saja. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami anak-anak muda GKO Bekasi 1, kami sudah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16 yang berbunyi demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah sementara semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Berbahagialah kita sebagai anak-anak muda yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda dari hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Apa kabarnya anak-anak muda? Baik semua ya, luar biasa pasti. Karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Kita yakin bahwa saat ini kita berada dalam keadaan yang sungguh luar biasa yang diberikan Tuhan bagi kita semua, sehingga kita boleh ada untuk mendengarkan sabda Tuhan di saat ini. Tema kita di saat ini adalah pemuda hebat yang berkualitas dan memiliki keteladanan hidup. Saya ulang sekali lagi, pemuda hebat yang berkualitas dan memiliki keteladanan hidup. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini di bulan Agustus ini, kita bangsa Indonesia merasa sangat bersyukur, yang mana 75 tahun yang lalu kita boleh dijajah oleh bangsa lain. Tapi pada saat ini kita sudah mencapai proklamasi kemerdekaan. Kita sudah hidup bebas. Kita bisa melaksanakan apa yang kita inginkan sebagai bangsa dan negara Indonesia. Dalam mencapai proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia,
melalui sejarah yang panjang dan perjuangan yang panjang untuk berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peristiwa proklamasi kemerdekaan NKRI itu berlangsung sangat singkat. Soekarno pada saat itu membacakan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia didampingi oleh Muhammad Hatta dan dilanjutkan dengan pengibaran sangsaka merah putih dan diakhiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itulah puncak kemerdekaan bangsa Indonesia yang begitu lama tetapi dirasakan sangat singkat oleh kita sebagai pejuang dan anak-anak muda di saat ini. Meski berlangsung itu semua, kita terasa dan merasa bahwa sangat singkat sekali. Tetapi peristiwa proklamasi kemerdekaan mengandung arti sangat penting dan membawa perubahan sangat besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Karena proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Dan dengan proklamasi berarti bangsa Indonesia sudah mendapat kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Dan juga proklamasi merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dan sebentar lagi kita akan merayakan HUT kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-75 dengan tema Indonesia Maju, yang mana Bapak Proklamator bangsa kita yaitu Bapak Soekarno-Hatta yang kita kenal sebagai seorang yang gigih dan tangguh dalam mempertahankan bangsa Indonesia. Bapak Soekarno di dalam narasi tunggalnya, dia menjelaskan, dia membuat suatu pernyataan dan ada suatu kutipan pernyataan yang sangat bagus yang dapat kita kenali sebagai anak-anak muda, sebagai sebuah pesan dari Bung Karno yang sangat terkenal, yang mana dia membahas bahwa beri aku 1000 orang tua, niscaya aku akan kucabut Sumeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Dalam pernyataan Bapak Soekarno, Bung Karno ini, data demografi Indonesia menyebutkan bahwa ini adalah pernyataan bagi pemuda-pemudi Indonesia. Dan dari data Indonesia yang didapatkan menyebutkan bahwa jumlah pemuda di Indonesia pada saat ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, usia antara 16 sampai 30 tahun berjumlah 61,8 juta atau 24,5% dari total jumlah penduduk Indonesia. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita merenung dan merefleksikan pidato Bung Karno, maka jumlah besar saja itu tidak cukup. Artinya jumlah pemuda yang sangat besar itu tidak cukup untuk bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan diperhitungkan di kancah dunia. Tetapi di sini Bung Karno tidak memerlukan jutaan pemuda untuk bisa menggoncang dunia.
Bung Karno tidak perlu menunggu bonus demografi untuk bisa memberikan kehormatan yang layak bagi bangsa dan negaranya. Tetapi di sini Bung Karno hanya membutuhkan pemuda-pemudi unggul yang memiliki kualitas dan visi yang besar dalam menatap masa depan dunia. Pesan Bung Karno bagi kita sebagai pemuda-pemudi, kita harus menjadi pemuda hebat dan kita benar-benar bisa menaklukkan dunia, karena dengan jumlah yang besar saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan kualitas pemuda yang baik. Dan dalam firman Tuhan tadi, setelah kita membaca kisah Timotius, jika kita tinjau dari fakta yang ada, Timotius tidak akan berhasil dalam pelayanannya, karena pada saat itu usianya yang masih muda, dia belum berpengalaman. Fisiknya juga pada saat itu kurang menunjang karena ia sering sakit. Namun, keberhasilan sebuah pelayanan bukan semata-mata ditentukan oleh faktor dari luar, tetapi hal utama yang menentukan adalah keteladanan pelayan itu sendiri, yaitu faktor dari dalam. Kriteria utama pelayan Tuhan adalah memiliki keteladanan hidup, bukan karena seseorang yang memiliki pengetahuan Alkitab yang hebat, bukan karena dia seorang sarjana S3 yang hebat, tetapi karena dia memiliki kekuatan keteladanan yang melebihi kata-kata belaka. Dia harus menjadi contoh bagi orang lain, sehingga dia bisa dikatakan sebagai seorang pelayan yang berkualitas. Perkataan kita belum tentu bisa dilakukan oleh orang yang mendengarnya, tetapi keteladanan hidup kerap kali akan dicontohi oleh orang yang melihatnya. Itulah sebabnya kita harus bisa meneladani, mencontohi apa yang kita lakukan kepada orang lain. Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius bahwa jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, keteladanan hidup adalah buah dari kedewasaan rohani kita sebagai anak-anak muda. Sebab kedewasaan rohani dalam diri seseorang tidak bergantung pada faktor usia atau berapa lama ia menjadi seorang Kristen. Oleh sebab itu, sebagai pemuda-pemudi GKO Bekasi 1, untuk situasi sekarang ini, kita harus siap, baik spiritualitas kita,
keimanan kita kepada Tuhan Yesus, kreativitas kita, yaitu keterampilan dan pengelolaan material, karena perubahan kondisi zaman saat ini membuat kita harus bisa berubah. Kita tidak lagi terlena dengan segala apa yang ada dalam hidup kita. Kita harus terus bekerja keras. Kita harus berusaha. Kita harus menjadi anak muda, orang muda yang gaul di mata Tuhan, yaitu gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak lagi terlena dengan situasi yang nyaman, tetapi kita terus berjuang untuk mengisi kemerdekaan dengan cara belajar keras, bekerja keras, dan terlebih lagi adalah kita berdoa meminta tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita rajin membaca firman Tuhan. Kita datang dalam saat-saat teduh kita kepada Tuhan. Kita serahkan masa depan kita kepada Dia yang punya hidup ini, karena Dialah yang punya hidup ini. Kita serahkan masalah keluarga kita, kita serahkan masalah pekerjaan kita, kita serahkan kehidupan pelayanan kita, dan terutama lagi kehidupan bangsa dan negara kita pada saat ini, yang mana situasi pandemi COVID ini belum berakhir. Tapi kita yakin, kita percaya sungguh bahwa kuasa Allah lebih besar dari segala kuasa yang ada di muka bumi ini. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Di saat ini kami pemuda-pemudi GKO Bekasi 1, kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Bapa, supaya kami boleh menjadi pemuda-pemudi yang hebat, pemuda-pemudi yang berkualitas, dan pemuda-pemudi yang bisa memberikan keteladanan hidup bagi orang lain. Terima kasih Bapa, berkati kami, berikan kami selalu Roh Kudus hikmat kebijaksanaan, supaya firman Tuhan yang sudah kami dengar, boleh kami lakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau meresponi firman Tuhan supaya melalui firman apa yang kita dengar tadi, kita bisa mengerti bahwa kasih Tuhan dan jalan Tuhan adalah kebaikan untuk kehidupan kita, dan kita selalu mau hidup dan mengikuti apa yang dikatakan. Bagaikan
pemuda yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, oleh karena cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, dan pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Bapa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sudah boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan tiba saatnya kami datang untuk membawakan doa pergumulan hidup kami sebagai anak-anak pemuda-pemudi GKO Bekasi 1. Terima kasih Bapa, Engkau boleh menyertai kami dalam ibadah online ini. Yang mana Tuhan, kami boleh beribadah lewat media sosial. Kami percaya Tuhan tetap bersama-sama dengan kami, dan firman Tuhan tetap akan kami lakukan sebagai anak-anak muda GKO Bekasi 1. Bapa, di dalam nama Yesus, pada saat ini kami datang. Kami bersujud di hadapan Tuhan. Kami memohon kasih Tuhan. Kami memohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai pemuda-pemudi GKO Bekasi 1. Bapa, Kau berkati kami semua yang pada saat ini kami menonton tayangan ibadah online pemuda ini Tuhan. Kau berkati kami, Kau berkati pekerjaan kami, pendidikan kami, Kau berkati keluarga kami, Kau berkati setiap apa yang kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan untuk kelangsungan hidup kami dari hari lepas hari. Bapa, di dalam nama Yesus, pada saat ini, apabila kami ada yang merasa ragu, kami merasa bimbang, kami merasa putus asa atas apa yang terjadi dalam hidup kami, mari Tuhan, Engkau angkat kami, Engkau kuatkan kami, Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami kemampuan jasmani rohani, supaya kami mampu menghadapi semua tantangan cobaan hidup ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kami mau menjadi pemuda-pemudi GKO Bekasi 1 yang hebat, yang berkualitas, yang menjadi teladan bagi sesama kami. Mari Tuhan, mampukan kami Bapa, hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, di dalam komisi pemuda, yang kami terus semangat dalam melayani Engkau. Berkati kami dalam setiap usaha daya upaya yang kami lakukan untuk tercapainya ibadah online ini Bapa. Setiap pengurus di dalam komisi pemuda, Tuhan berkati mereka semua Bapa. Tuhan mampukan mereka. Tuhan berikan mereka Roh Kudus hikmat kebijaksanaan, supaya mereka mampu melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus saja. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mau berdoa untuk rekan-rekan kami yang belum tergerak hatinya untuk mengikuti ibadah online yang kami lakukan setiap hari Sabtu. Mari Tuhan, Engkau gerakan hati mereka, supaya di manakala ibadah ini kami laksanakan, ibadah ini kami tayangkan, mereka boleh menyaksikannya dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh damai sejahtera. Dan kami percaya Tuhan, di minggu-minggu yang akan datang, teman-teman kami, rekan-rekan kami yang belum sempat menyaksikan tayangan-tayangan ibadah online, Tuhan akan menggerakkan hati mereka, dan mereka boleh beribadah bersama-sama dengan kami, memuji, membesarkan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pada saat ini Tuhan hadir dalam hidup kami masing-masing. Walaupun kami tidak bertemu langsung satu dengan yang lainnya, tapi kami terus merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami sebagai pemuda-pemudi GKO Bekasi 1. Berikan kami masa depan yang terindah Tuhan, hadir dalam setiap apa yang kami lakukan Bapa. Baik itu di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah pendidikan kami, di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan hadir,
Tuhan mau tunjukkan bahwa kami semua adalah pemuda-pemudi yang siap maju untuk memajukan Indonesia menjadi maju. Terima kasih Bapa. Bapa, di dalam nama Yesus, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk rekan-rekan pemuda. Apabila ada yang sakit, apabila ada yang kurang sehat, mari Tuhan, Engkau pulihkan mereka. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Mari Tuhan, Engkau sembuhkan mereka semua. Engkau pulihkan mereka dengan kuasa darah-Mu itu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami, untuk pelayanan yang kami lakukan dari hari ke hari. Tuhan hadir, Tuhan berkati setiap apa yang kami lakukan. Bagi para majelis, bagi Pak Pendeta, bagi pelayan-pelayan Tuhan yang mendukung akan pelayanan kami di gereja, Tuhan berkati. Tuhan mampukan kami supaya kami terus maju untuk melayani Tuhan. Walaupun pada saat ini kondisi pandemi COVID ini terus berlanjut dalam negara kami, tapi kami percaya bahwa kuasa Allah lebih besar dari segala kuasa apapun yang ada di muka bumi ini, dan pada suatu saat semua itu akan berlalu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, inilah doa ucapan syukur kami. Apabila ada salah dosa yang kami buat, Tuhan mau ampuni kami, Tuhan mau sucikan kami, supaya semua itu Bapa tidak menjadi penghalang bagi berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan doa kami ini bukan dengan nama lain, tapi dengan nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat pujian jadi berkat. Hujan berkat akan tercurah di bulan hidupku. Hidup segera dari surga diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu. Semua menetes berkat yang tercurah penuh. Pemuda-pemudi yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita terima berkat Tuhan. Rekan-rekan pemuda, firman Tuhan telah kita dengar. Jadilah pemuda-pemudi yang tangguh di dalam Tuhan. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus mau tinggal menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih.